RX King sangat lekat dengan motor dua tak di Indonesia. Bisa dibilang sejarah motor dua tak di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sepak terjang Yamaha RX King. Ya, motor yang sempat menjadi tulang punggung pabrikan berlogo garpu Tala ini punya beragam kelebihan yang membuatnya memiliki banyak penggemar selama puluhan tahun. Utamanya tentu di sisi performa yang sulit ditandingi pada masanya. Bahkan pada saat ini, tetap bukan perkara mudah menandingi tarikan tenaga Yamaha RX King yang dikenal sangat enteng dibetot. Jadi jangan heran, kalau spesifikasi Yamaha RX King dianggap legendaris. Yamaha RX King punya desain abadi yang bertahan puluhan tahun. Satu hal menarik yang dimiliki oleh Yamaha RX King adalah desain. Yap, motor dengan kubikasi mesin sebesar 132 cm3 ini punya desain yang tak lekang oleh waktu. Tidak percaya? Coba ingat-ingat, apa perubahan besar yang didapat oleh Yamaha RX King di tiap generasinya? Bisa dibilang hampir tidak ada. Di tiap keluaran terbarunya, Yamaha RX King mendapat ubahan tak jauh dari bentuk headlamp, lampu sein, stripping, sampai knalpot. Nah, karena tak banyak terdapat perubahan, menariknya, Yamaha RX King punya beberapa bagian yang jadi ciri khas. Beberapa di antaranya adalah bentuk tangki bensin, box aki, hingga bagian jok. Itu sebabnya, jangan heran jika Yamaha RX King mampu bertahan selama puluhan tahun, yakni sejak 1980 hingga akhirnya harus diberhentikan sejak 2009 lalu. Siapa sih yang nggak kenal dengan keluarga Honda GL Pro Series? Motor yang saat ini sering dijadikan bahan modifikasi. Ternyata Honda GL Pro punya 3 generasi berbeda sejak pertama kali dirilis tahun 1985. Nah, sekalian nostalgia, yuk kita simak 3 varian Honda GL Pro berikut. 1. Honda GL Pro, White Engine, tahun 1985 sampai tahun 1991. Pada tahun 1985, Honda mengeluarkan motor GL Pro yang dibekali mesin 4 tak berkapasitas 145 cm3. Motor ini keluar untuk menggantikan Honda GL series seperti GL 100 dan GL 125. GL Pro ini mendapat sambutan bagus dari masyarakat karena desainnya yang lebih keren dari GL series dan motor ini hemat bahan bakar. Hal itu terbukti dengan Honda GL Pro menjadi motor paling laris di masanya. 2. Honda GL Pro, Black Engine, tahun 1992 sampai tahun 1994. Setelah sukses besar dengan GL Pro White Engine, Honda mendatangkan motor GL Pro lagi yaitu GL Pro Black Engine. Uniknya, Honda GL Pro Black Engine hadir di Indonesia dalam keadaan completely built up CBU. Motor ini lebih responsif dan bertenaga dibandingkan dengan White Engine. Karena motor ini hadir dalam keadaan CBU, banyak penghobi yang memburu Honda GL Pro Black Engine ini. 3. Honda GL Pro Neotech tahun 1995 sampai tahun 1999. Di tahun 1995, Honda merilis lagi varian GL Pro Series, yaitu GL Pro Neotech yang berteknologi baru. GL Pro Neotech dibekali mesin SOH dengan kapasitas mesin 160 cm3. Mesin yang digunakan Neotech ini berbeda dari 2 generasi sebelumnya. Meski motor ini cukup diminati masyarakat, sayangnya Honda GL Pro Neotech harus berhenti produksi pada tahun 1999 lalu. Bagi penghobi motor lawas jenis naked bike, Kawasaki Binter Mercy memang masih terbilang memukau dan punya gengsi hingga saat ini. Dengan bentuk tangki mengotak dan lampu depan bulat, desain Kawasaki Binter Mercy sekilas memang terlihat biasa saja untuk ukuran motor era 80-an. Namun dengan mesin 200 cm3 plus tenaga sebesar 17 dk, motor dengan nama asli KZ200 ini jelas paling besar kubikasinya di antara line-up Binter yang lain di Indonesia. Dengan tenaga mesin gahar plus tampilan yang antik, mengendarai Binter Mercy saat ini pastinya bikin pemotor lain terus melirik motor legendaris dari Kawasaki tersebut. Arifin, salah satu penggemar KZ200 mengatakan,
Motor lansiran tahun 1976 tersebut jadi salah satu motor hobi collectible item yang harganya tinggi di pasaran. Binter Mersey ini enggak ada harga pasarannya karena motor ini jadi barang incaran kolektor atau penghobi. Kalau sudah full restorasi atau antik banget bisa mencapai Rp40 jutaan. Selain direstorasi, ia juga menyebut, Binter Mersey juga sejak lama jadi motor bahan yang keren untuk dimodif ke bentuk apapun. Kalau yang suka original look pasti restorasi karena untuk cari spare partnya juga bisa dibilang enggak terlalu sulit. Tapi ada juga yang punya Binter Mersey untuk dimodif atau custom jadi bentuk chopper, bobber dan lainnya, jelas Arifin. Baca juga, jangan cuma tahu Binter Mersey, ada 6 motor Binter yang pernah mengaspal di Indonesia, apa saja. Apalagi mesin 200 cm3 Binter Mersey tenaganya juga enak dan nampol. Jadi mesin sama tampang motor ini mendukung banget buat gaya, tambahnya. Apalagi mesin 200 cm3 Binter Mersey tenaganya juga enak dan nampol. Jadi mesin sama tampang motor ini mendukung banget buat gaya, tambahnya. Bagi yang tertarik memburu unitnya, harga Binter Mersey disebut Arifin, paling murah di angka Rp15 jutaan. Di pasaran biasanya yang suratnya enggak lengkap atau pajaknya mati, harganya paling murah Rp15 jutaan lebih. Kalau bentukan Binter Mersey full original biasanya lebih mahal dibanding yang custom, tapi tergantung modifannya, terangnya. Tren sepeda motor tua saat ini kembali meningkat, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Sensasi antik nan klasik yang ditawarkan, menjadikan motor tua sebagai koleksi yang bernilai hingga jadi tunggangan harian. Motor yang tergolong antik itu berumur lebih dari 20 tahun, kira-kira mulai 1990 ke atas. Motor tua semakin diminati setiap tahunnya, karena banyak orang yang terpengaruh tren budaya seperti film atau musik. Selain itu, banyak orang yang menilai motor tua memiliki mesin yang tangguh, sehingga masih nyaman dan kuat digunakan bepergian. Ada beberapa jenis motor tua yang menjadi favorit banyak orang. Sebut saja Honda CB100, Gelatik, yang semakin populer, karena sempat digunakan di film, Dylan 1990. Kemudian, ada Piaggio Vespa dari berbagai jenis yang tidak akan pernah luput eksistensinya di negeri ini, karena peminatnya yang semakin banyak. Dan satu lagi, Honda C70, adalah salah satu pionir motor bebek di Indonesia sejak 70-an. Motor ini sangat fenomenal dan berpengaruh besar bagi masyarakat. Yuk kita telusuri serba-serbi Honda C70. 1. Awal kehadiran Honda C70. N.Wikipedia.org. Sebelum lahirnya motor ini, Honda sempat mengeluarkan C100 yang diproduksi pada 1958. Saat itu, Honda C100 hanya memiliki mesin 50 cm3. Namun ternyata motor tipe ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat, sehingga Honda kemudian mengembangkan varian lainnya seperti Honda C110 dan C102 dengan spesifikasi yang lebih menarik. Kemudian pada 1966, Honda C70 lahir dengan kapasitas mesin 70 cm3. Di Indonesia, Honda C70 mulai diproduksi pada 1971. Saat itu, Honda ini diberi julukan Honda Si Pitung, yang berasal dari bahasa Jawa, pitung puluh, atau 70. 2. Desain dan spesifikasi Honda C70. Honda C70 memiliki mesin berkapasitas 71,8 cm3 serta mampu menghasilkan tenaga 6 tenaga kuda pada 9.000 revolusi per menit. Motor ini juga memiliki torsi 0,53 kg dengan putaran mesin pada 7.000 revolusi per menit. Honda C70 memiliki desain unik, sehingga lebih dikenal dibandingkan motor lainnya. Merah merupakan warna yang populer dan biasa ditemui pada Honda C70. Motor ini berhenti produksi pada 1986. Namun, hingga saat ini suku cadangnya masih terbilang cukup banyak ditemui, sehingga kamu tidak perlu khawatir jika ingin meminang motor klasik ini. 3. Motor favorit zaman dulu dan sekarang. Honda C70 menjadi kesukaan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dahulu, motor ini terkenal karena kenyamanan dan ketangguhannya.
Honda juga gencar memasarkan produk ini di Indonesia, karena melihat pangsa pasarnya yang semakin meluas. Saat ini, Honda C70 menjadi motor yang diburu setiap kalangan. Banyak yang ingin merestorasi motor ini, sehingga menjadi motor seperti baru saat awal perilisannya beberapa dekade silam. Tujuannya adalah untuk dikoleksi ataupun dijual, mengingat harga jual pasca restorasi akan melambung. Selain direstorasi, banyak orang yang mengincar motor ini untuk dimodifikasi menjadi motor street coupe atau choppy coupe. Harga Honda C70 tahun ini berkisar antara Rp6 juta sampai Rp15 juta, tergantung kondisi motor beserta surat-suratnya. Honda Win merupakan salah satu motor yang sangat populer pada zaman dahulu, di mana namanya melejit sama dengan Honda GL, maupun CB. Dengan memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh yang lain, motor ini selalu menjadi idaman yang sudah melekat di hati para penggemarnya bahkan sampai saat ini. Meskipun pada zaman sekarang Honda Win ini memiliki tampang yang sangat jadul, tidak lagi di mata pecinta motor zaman old, Honda Win ini seolah-olah selalu menjadi yang nomor satu. Perlu diketahui Sobat Top Char, Honda Win ini diproduksi dan dipasarkan pada tahun 1980-an. Pada saat itu build-up Honda Win di mana penjualannya sama dengan Honda GL dan Honda CB, namun Honda Win ini diposisikan sebagai motor entry level di mana berbeda dengan rivalnya yakni Yamaha 12 gram, dan Suzuki A100. Nah lanjut, sesuai pembahasan kali ini kita akan mengulas dan mengutak-atik mengenai Honda Win 100 ini. Bagaimana keseruannya? Mari simak kelebihan dan kekurangan Honda Win 100 lengkap dengan gambar. Eksterior Honda Win. Yang pertama kita bahas mulai tampilan depan Honda Win ini guys, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan di atas, Honda Win ini mempunyai tampilan dan bentuk yang khas banget. Yakni kesan jadul atau klasik yang diusung motor keluaran dari Honda ini mampu menarik semua mata yang memandangnya. Bagaimana tidak, hingga saat ini artikel ditulis motor Honda Win 100 ini masih menjadi primadona di mata pecintanya. Kelebihan Honda Win 100. Nah ini nih yang banyak ditunggu-tunggu, yakni pembahasan mengenai dengan kelebihan Honda Win. Ada beberapa banyak kelebihan yang kita bisa tahu dengan motor klasik yang satu ini. Yakni irit BBM. Bagaimana tidak, Honda Win ini selain model yang unik dia juga mempunyai kelebihan irit BBM. Salah satu sumber menyebutkan Honda Win ini mampu menempuh jarak sekitar 50 km sampai 60 km dengan kecepatan mencapai 50 km/jam. Bagaimana? Luar biasa kan sobat? Bandel, selain diklaim irit dengan konsumsi BBM 50 sampai 60 km per liter. Honda Win juga mempunyai mesin yang bandel. Ini merupakan alasan kedua di mana orang sangat menyukai motor klasik yang satu ini. Perlu diketahui rantai kentengnya mampu menembus waktu belasan tahun baru minta diganti. Memang sudah bukan menjadi rahasia umum lagi motor keluaran Jepang itu lebih awet bila dibandingkan dengan negara lain. Mudah dimodifikasi, selain irit dan bandel, Honda Win ini juga sangat mudah dibentuk atau dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Banyak yang memodif Honda Win ini menjadi motor trail. Ada hal yang membuat beda dengan motor ini adalah bukan bentuk fisiknya yang jadul atau klasik namun melainkan rangkanya. Honda Win 100 ini bukan dibuat dengan rangka motor sport pada umumnya melainkan rangka ini mirip dengan rangka motor bebek yang diberi rangka melintang di bawah tangki bensin. Dengan demikian motor Honda Win 100 ini mempunyai ground clearance yang sangat tinggi yang mampu berjalan di segala medan. Kekurangan Honda Win 100. Nah setelah kita bahas di atas mengenai kelebihannya, sekarang waktunya kita akan bahas mengenai kekurangan Honda Win 100, siapa tahu bisa menambah pengetahuan kalian. Sayangnya Honda Win 100 ini masih menggunakan yang namanya tromol bagian depan maupun belakang. Suspensi yang digunakan juga masih tergolong masih kecil yakni berukuran diameter tabungnya 27 mm seperti ukuran pada motor bebek umumnya. Model yang kurang menarik di kalangan kaula muda, motor ini hanya laku di pasaran orang dewasa atau para pecinta motor klasik. Serba manual, seperti yang belum menggunakan starter elektrik. Part yang sangat banyak di pasaran, sehingga memudahkan para pengguna jika terjadi masalah. Mesin bandel.
Honda Win ini berperan sebagai penerus Honda S90 yang mempunyai horizontal yang mempunyai kapasitas yang kuat yakni 97,2 atau digenapkan menjadi 100 cm3. Dengan begitu tenaga yang dihasilkan lumayan besar loh sob, yakni mampu menghasilkan tenaga 10,8 HP dengan ketinggian RPM di angka 8000 revolusi per menit, dengan torsi mencapai 92 Nm di angka 6000 RPM. Dengan demikian dapat kita simpulkan mesin Honda Win 100 ini adalah mesin yang besar tenaganya. Mesin Honda Win 100 ini dikawinkan dengan transmisi 4-speed maju mundur khas dengan motor sport. Sayangnya motor ini masih menggunakan pedal mesin dan belum dilengkapi dengan electric starter. Dengan begitu menjadi salah satu kelemahan Honda Win 100. Harga jual Honda Win 100. Sekian lama membahas kelebihan dan kekurangan Honda Win 100 yang unik ini, rasanya tidak cocok atau kurang lengkap kalau kita tidak bahas harga Honda Win 100 ini. Ada beberapa varian Honda Win ini dijual dengan berbagai macam kondisi dan juga tahun produksi. Kita mulai dulu pada tahun produksi tahun 80-an sampai dengan 2004 dengan kondisi dan umur hampir mencapai 21 tahun. Yang harganya masih belum bisa dijadikan patokan di mana dengan kondisi yang sangat bagus dan masih orisinil semua motor jadul ini mampu menembus harga yang sangat mahal yakni berkisar 9-10 JT-an. Honda CB100 pernah berikbar pada era 1970-an hingga 1980-an. Bahkan kesuksesan Honda CB100 menular ke motor mogor turunannya, seperti Girl Pro, Mega Pro, Tiger, Versa, hingga CB Series. Honda CB100 menawarkan mesin yang tangguh tapi irit. Bahkan saking tangguhnya banyak hingga kini masih eksis. Saat ini Honda CB100 menjadi buruan para kolektor dan pencinta motor antik. Desain yang klasik dan elegan. Banyak orang yang mengincar motor ini karena desain klasik yang elegan dan menawan, membuatnya sedap dipandang mata. Tampilan lampu depan membulat, tangki yang minimalis, serta sentuhan krom pada beberapa bagian menjadikan Honda CB100 salah satu motor dengan tampilan yang menarik. Karena desainnya yang bagus, Honda CB100 juga sering dimodifikasi menjadi gaya lain seperti Cafe Racer, Bobber, hingga Brat Style. Perawatannya yang mudah. Selain tampilannya yang menarik, perawatan motor ini pun cukup mudah. Jika dibandingkan dengan motor klasik lainnya, merawat Honda CB100 terbilang tidak membuat kepala pusing. Walau perawatannya tidak bikin repot, namun untuk mencari aksesoris Honda CB100 yang orisinil mulai sulit di pasaran. Performa mesin yang gahar. Honda CB100 memiliki performa mesin yang mumpuni, sehingga mampu memikat hati banyak orang. Walau kapasitas mesinnya hanya 100 cm3 saja, namun akselerasi motor ini terbilang cukup baik. Apalagi jika dioprek, Honda CB100 mampu menyaingi motor produksi saat ini. Selain itu, mesinnya cukup tangguh, sehingga kamu tidak perlu khawatir saat berpergian jauh. Harga jualnya yang tergolong stabil. Honda CB100 juga punya keunggulan lain, yaitu harganya yang terbilang cukup stabil. Motor bekas lainnya mungkin mengalami penurunan harga, namun tidak untuk Honda CB100. Bahkan harga Honda CB100 yang masih full original terbilang cukup mahal untuk seukuran motor 5 dekade yang lalu.